rekam. Ya. Nah, contohnya ini ya bisa si proteinnya itu dipakai untuk memfortifikasi bahan makanan. Apa itu fortifikasi? Menambahkan. Menambahkan suatu zat ke makanan. Apa bedanya fortifikasi? Fortifikasi dengan enrichment. Apa bedanya? Fortification sama enrichment. Kalau fortifikasi Ibu menambahkan zat Hmm? suatu bahan pangan. Kalau enrichment itu dia memperbanyak suatu zat itu di bahan pangan. Terus apa bedanya? Kalau fortifikasi kan ditambahkan jadi dia tambah banyak. Kalau fortifikasi yang belum ada ditambahkan, kalau enrichment itu sudah ada tapi diperbanyak Ibu. Ya, betul. Sulistina tadi ya. Iya, jadi fortifikasi itu adalah kita menambahkan suatu zat gizi ke bahan pangan yang tidak hanya zat gizi ya, bisa juga itu senyawa bioaktif seperti antioksidan yang tadinya tidak ada di bahan makanan itu. Itu fortifikasi. Kalau enrichment atau pengayaan, itu kita tambahkan dengan maksud memperbanyak. Artinya awalnya udah ada, tapi sedikit. Atau awalnya sudah ada, hanya karena proses dia jadi berkurang. Misalnya vitamin ya, vitamin karena proses pemanasan maka berkurang jumlahnya. Nah, di akhir supaya vitaminnya tetap hasilnya maka dilakukan enrichment atau pengayaan. Nah, si kasein contohnya tadi ya bisa untuk fortifikasi, bisa juga sebagai bahan ingredients atau bahan tambahan pangan untuk fungsi-fungsi tertentu. Misalnya untuk emulsifier. Apa emulsifier? Pengemulsi. Kenapa? Karena satu Stabil. penstabil. Kurang, iya, salah satu fungsi dari emulsifier adalah untuk menstabilkan. Tapi tidak semua penstabil itu emulsifier. Nah, apa ciri khas dari emulsifier? Sebagai pengembang, Sebagai pengembang, tidak ya. Jadi emulsifier itu bukan untuk pengembang. Kalau dia protein sebagai pengembang itu lebih ke fungsinya kalau dia membentuk busa atau foaming. Itu dia bisa sebagai pembentuk busa ya. Foaming itu untuk mengembang. Sebagai penyatu Penyatu antara apa dengan apa? antara minyak dan air. Ya, Nur Amalia tadi ya. Bagus. Jadi emulsifier itu dia berfungsi untuk sebagai penyatu. Penyatu apa? Penyatu dua fase yang tidak bisa bersatu. Contohnya adalah minyak dan air. Nah, itu penggunaan kasein di bahan pangan. Terus juga yang banyak kasein itu dipakai di ini ya, susu-susu untuk kebutuhan khusus gitu, seperti susu untuk pembentuk otot gitu ya. Itu seperti yang di foto ini adalah kasein. Jadi susu yang kayak kasein. Nah, strukturnya kasein, pernah dengar kata misel tidak? Misel. Pernah dengar kata misel? Bukan nama orang ya. Misel itu seperti apa ya?
bulatan gitu ya, bola gitu, itu misel. Jadi dia sekumpulan, tidak hanya satu satu senyawa saja, tapi biasanya dia sekumpulan campuran gitu ya, membentuk suatu bulatan bundar, itu disebut misel. Nah, si kasein itu di dalam susu bentuknya itu dalam bentuk misel tadi. Kalau kita lihat di mikroskop, ini seperti gambar di sini. Ini tuh kasein. Nah, di dalamnya, atau apa sih yang sebenarnya pembentuk dari si misel ini? Itu tadi yang kasein yang ada banyak jenisnya tadi, ada alfa, beta, kappa ya. Nah, yang kappa kasein itu adalah yang polipeptida yang di bagian luar dari miselnya ini, yang dia membentuk kayak rambut-rambut begitu ya, yang di apa mikroskop ini ada benjolan-benjolannya, itu adalah kappa kasein. Nah, terus di dalam kasein misel ini itu terdapat kalsium fosfat. Jadi dia tidak hanya protein, tapi dia juga memerangkap kalsium fosfat. Nah, di bagian dalamnya itu adalah, di situ ada tadi alfa dan beta kasein. Nah, kira-kira ini harus dibayangkan ya, karena nanti ini banyak aplikasi yang berdasarkan dari bentuk kasein misel ini. Nah, biasanya gimana orang bikin kasein ini dalam bentuk apa gitu ya? Kan dia sumbernya dari susu. Nah, tapi untuk mendapatkan kasein itu bukan hanya satu produk saja dapat kasein murni, tidak seperti itu. Ada beberapa macam produk gitu ya, turunan susu yang merupakan sumber kasein. Yang pertama adalah skim milk. Skim milk sering dengar ya. Apa itu skim milk? Susu skim, apa bedanya dengan susu biasa? Susu skim. Pernah beli susu skim? Pernah minum? Apa bedanya susu skim dengan susu biasa? Kandungan lemaknya lebih sedikit, Bu. Kandungan lemaknya lebih sedikit. Ya. Jadi susu itu, apa sih komponen utamanya susu? Ada yang tahu? Lemak, Bu. Lemak itu kalau nggak salah nomor 2-nya. Yang paling banyaknya? Bentuknya susu itu apa? Padat, cair, gas? Cair, Bu. Cair. Bu. Berarti yang paling banyak? Air. Air. Jadi sebenarnya susu itu paling banyaknya air ya. Setelah itu baru lemak. Setelah lemak, saya urutannya kurang ini ya, tapi yang utamanya itu air. Air itu paling tinggi, terus air, lemak, setelah itu protein gitu. Nah, jadi protein di susu itu juga sebagai penstabil tadi ya, penstabil antara air dan lemak supaya nggak kepisah, maka disitulah fungsinya protein sebagai emulsifier. Jadi di susunya sendiri itu si kaseinnya, protein-protein yang di susu itu sudah berfungsi sebagai emulsifier. Nah, skim milk powder ketika lemaknya dipisahkan dari susunya, maka konsentrasi proteinnya akan lebih tinggi. Maka konsentrasi kaseinnya juga akan lebih tinggi. Jadi produk kasein atau bahan yang mengandung kasein itu bisa berupa susu skim. Jadi ketika kita membuat susu skim, otomatis juga kita sebenarnya mengisolasi si protein kasein. Terus ada juga yang disebut dengan asid kasein atau kasein asam. Terus rennet kasein, kaseinat, milk protein konsentrat,
sama fosfokasein. Nah, kita akan bahas satu-satu gimana secara umumnya bagaimana pembuatan dari produk-produk berbasis kasein ini. Kalau saya bilang produk sebenarnya tidak tepat juga ya, makanya di sini katanya ingredients atau bahan. Karena biasanya ini bukan menjadi produk akhir. Ini menjadi bahan yang akan digunakan atau dicampurkan di produk akhir. Misalnya produk akhirnya es krim gitu ya, susu bubuk sendiri atau susu UHT dan sebagainya. Nah, pertama kita bahas skim milk powder. Jadi, prinsipnya adalah susu tadi yang mengandung banyak air dan lemak gitu ya, itu di centrifuge. Kemarin centrifuge sudah kita bahas ya. Apa itu centrifuge? Alat yang menggunakan gaya berputar dengan kecepatan tinggi. Gaya berputar dengan kecepatan tinggi atau gaya sentrifugal ya. Berputar dengan kecepatan tinggi sehingga akan terpisahlah bahan yang berat dengan bahan yang ringan atau bahan yang larut dengan bahan yang tidak larut. Nah, ketika kita sentrifuge si susu dengan kecepatan yang tinggi, tadinya kalau dia dalam kondisi biasa-biasa saja, dia stabil karena ada emulsifier tadi. Tapi ketika kita beri gaya sentrifugal yang cepat gitu ya, maka sistem emulsinya jadi rusak gitu. Kita lepas sehingga proteinnya tidak lagi mengikat lemak, lemaknya terpisah dari air, maka nanti akan ada dua fase. Ada fase lemak, ada fase air. Nah, terus lemaknya dibuang, tinggallah di situ secara teori protein, terus air gitu ya. Beberapa lemak mungkin masih ada karena sentrifugasi ini tidak menghilangkan lemak secara sempurna gitu. Makanya di skim milk itu disebut mengurangi lemak, bukan menghilangkan sama sekali. Setelah itu airnya dievaporasi, kita kurangi gitu ya, jumlah airnya baru dikeringkan. Pengeringan berbagai cara seperti kemarin ada spray dryer. Maka didapatlah skim milk powder atau dalam bentuk padatan. Nah, proses pemanasan itu bervariasi. Jadi evaporasinya tadi ya, suhu yang dipilih, terus di pengeringannya, suhu dan waktu yang dipilih itu berbeda-beda antar teknik pembuatan susu skim dan ini akan mempengaruhi dari stabilitas panas susu skim itu sendiri. Jadi selama pemanasan itu whey protein akan terdenaturasi. Yang mana yang whey protein kemarin? Whey protein itu adalah protein yang di bagian mana whey protein itu? Kalau orang bilang whey protein, Sisa susu yang dihasilkan dari keju. ya. Tapi tidak harus bikin keju dulu ya, baru dapat whey. Jadi whey itu adalah bagian yang kalau kita endapkan proteinnya, misalnya pakai teknik isoelektrik, protein yang mengendap, terus ada cairannya, cairan ini masih mengandung juga protein. Nah, protein yang larut di cairan itu adalah whey protein. Nah, selama pemanasan tadi, yang bagian bukan kasein ya, kasein kan dia mengendap jika dikasih asam, yang si whey-nya ini itu akan terdenaturasi. Nah, si skim milk protein itu mengandung sekitar 35% protein, di mana 80% dari proteinnya ini merupakan kasein. Oke, itu yang pertama, cara kita mendapatkan bahan yang mengandung kasein, yaitu dengan pembuatan susu skim. Yang kedua yaitu asid kasein atau kasein asam.
Nah, ini kita mendapatkan bahan kaseinnya dengan cara yang seperti yang dibahas sebelumnya ya, dengan menggunakan titik isoelektrik. Titik isoelektrik dari kasein itu adalah pada pH 4,6. Jadi si susunya tadi kita beri asam gitu ya. Asamnya bisa macam-macam, bisa pakai HCl, bisa H2SO4, atau bisa dari bakteri yang menghasilkan asam laktat. Contohnya adalah Lactobacillus. Nah, asam ini akan mengubah pH dan kita atur gitu ya di betul-betul di titik isoelektriknya sehingga kasein akan bermuatan 0. Nah, ketika muatannya 0, maka dia akan mengendap. Dia tidak larut lagi. Nah, pada proses pengendapan ini, karena hanya protein yang mengendap, maka kita tidak hanya memisahkan dia dari lemak gitu ya, tapi juga memisahkan dia dari laktosa, dari protein whey, terus dari mineral-mineral lain yang larut di dalam air. Jadi dia lebih murni dibandingkan dengan kaseinnya lebih murni dibandingkan dengan susu skim. Jadi kira-kira secara umum seperti ini, susu terus ditambah asam, terus diendapkan, lalu disentrifius. Di sentrifius ada endapannya, itu merupakan kasein. Kemarin yang cairnya atau filtratnya. Nah, yang filtratnya ini itu disebut dengan mengandung whey protein. Selain whey, di sini ada juga mineral-mineral yang larut, terus ada laktosa ya di bagian filtratnya. Jadi sudah terpisah dia. Sehingga kita dapatlah kasein berupa padatan, terus kaseinnya dicuci gitu ya, washing, terus dipasteurisasi dan bisa dikeringkan. Yang ketiga adalah rennet kasein. Nah, kalau yang pertama tadi pakai prinsipnya titik isoelektrik. Kalau yang rennet kasein kita pakai rennet. Rennet itu apa? Rennet itu apa? Sekelompok enzim. Apa? Gimana? Enzim, Bu. Enzim. Ya, rennet itu enzim ya. Enzim yang bisa ditemukan pada perut apa? Pada sistem pencernaannya sapi, bukan sapi yang besar ya, sapi yang masih bayi. Nah, si enzim ini dia bekerja dengan cara menghidrolisis kappa kasein. Tadi ingat strukturnya kasein ya? Ada kappa kasein di bagian luarnya. Nah, ini dia hidrolisis. Kalau hidrolisis tadi apa? Hidrolisis itu diputuskan, dipotong-potong ya. Jadi terpotonglah si rantai panjang protein dari kappa kasein. Nah, kappa kasein terpotong-potong sehingga fungsinya dia sudah tidak sama lagi seperti kappa kasein awalnya atau yang secara natural ada di susu. Nah, si kappa kasein seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia itu berfungsi sebagai penstabil. Jadi ini yang berinteraksi dengan bagian apa namanya? Yang sebagai emulsifiernya itu ya, yang megang antara air sama si lemaknya tadi gitu. Makanya dia jadi larut di dalam air atau dia stabil. Nah, ketika si kappa kaseinnya itu dihidrolisis, maka fungsi penstabilnya hilang. Nah, si proteinnya sekarang jadi tidak larut air lagi, jadi dia mengendap. Jadi si kimosin atau rennet itu menghidrolisis kappa kasein sehingga terbentuk para kappa kasein dan glikomakropeptida. Nah, ini terbentuklah curd. Curd itu endapan gitu ya.
yang si protein kasein menyatu terus mengendap itu disebut curd. Nah, ini sebenarnya prinsip yang digunakan dalam pembuatan keju. Jadi dalam pembuatan keju banyak yang menggunakan rennet ya atau enzim terus sehingga dia mengendap protein kaseinnya. Nah, itulah yang kita jadikan keju. Nah, asid kasein sama rennet kasein ini prinsip umumnya mirip ya, sama-sama dengan cara mengendapkan. Kalau asid kasein dia endapkan pakai asam, kalau rennet kasein kita endapkannya pakai enzim. Nah, bedanya adalah kalau yang rennet kasein tadi karena si kappa kaseinnya itu terhidrolisis, maka di rennet kasein itu tidak punya kappa kasein. Kalau yang asid kasein masih ada, si kappa kaseinnya masih utuh. Terus kalau di di rennet kasein itu masih ada kalsium fosfatnya ya, dia tidak terganggu yang di dalam. Terus asid kasein dan rennet kasein itu dua-duanya tidak larut di dalam air. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari asid kasein dan juga rennet kasein. Karena dua-duanya diendapkan gitu ya, yang satu dia mencapai titik isoelektriknya sehingga sehingga si muatan proteinnya menjadi 0, maka dia mengendap. Nah, kalau dia mengendap, dia tidak larut lagi di dalam air. Begitu juga dengan rennet kasein, karena kappa kaseinnya dirusak, maka dia tidak lagi bisa larut di dalam air. Ini membuat kedua tipe kasein ini menjadi aplikasinya di bahan pangan menjadi terbatas. Nah, kaseinat ini sebenarnya adalah asid kasein yang dinetralkan. Tadi ingat ya, asid kasein diendapkan menggunakan titik isoelektrik sehingga si muatannya menjadi 0, maka kelarutannya menjadi turun. Nah, supaya asid kasein ini meningkat lagi kelarutannya, maka pH-nya dinetralkan lagi. Jadi kita naikkan pH-nya. Tadinya asam, kita naikkan. Nah, dengan kita menetralkan pH-nya, maka kelarutan dari proteinnya jadi meningkat. Bagaimana cara meningkatkan pH? Pakai apa? Penambahan basa. Penambahan basa. Penurunan pH pakai asam, penambahan pH pakai basa. Nah, basa yang bisa digunakan itu ada NaOH, CaOH 2 kali, ya, kalsium hidroksida, amonium hidroksida, NH4OH, sodium karbonat. Itu bisa digunakan untuk merenetralisasi dari asid kasein. Nah, karena kita tambahkan basa di sini, maka terbentuklah garam kasein. Garam kasein itu terbentuk dari mineral yang ada di basa, itu dia berikatan dengan kaseinnya. Misalnya natrium di sini ya, atau sodium. Ini jangan bingung ya, soalnya masih banyak yang bingung bedanya natrium sama sodium gitu. Dianggap itu dua hal yang berbeda. Masih ada yang berpikir begitu? Natrium dan sodium itu beda? Apa bedanya natrium dan sodium? Apa bedanya natrium sama sodium? Jumlah unsurnya. Jumlah unsurnya? Unsurnya gimana?
Kalau natrium cuma 1, sedangkan sodium 2. Dua apanya? Atom Na-nya. Dua atom Na-nya. Tidak ya. Jadi sodium sama natrium itu sama. Bedanya cuman yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Atau yang satu memang nama ilmiahnya ya, kan Na ya. Memang nama ilmiahnya itu natrium. Tapi bahasa dagangnya dalam bahasa Inggris itu disebut sodium. Jadi kalian jangan bingung antara sodium dengan natrium. Itu dua hal yang sama. Tidak, bukan satu atom gitu ya, satunya lagi dua atom, tidak. Dua sama-sama Na. Nah, jadi tadi misalnya si Na-nya itu berinteraksi sama kasein. Jadi membentuk sodium kaseinat. Atau Ca-nya dia berinteraksi dengan kasein menjadi kalsium kaseinat. Nah, itu membentuk garam kasein. Nah, ini dia larut dalam air. Nah, si garam kasein ini sifatnya itu beda-beda tergantung mineral yang digunakan. Jadi natrium atau sodium kaseinat itu punya sifat yang agak berbeda dengan kalsium kaseinat. Oke, terus kita masuk ke bahan kasein yang lain yaitu milk protein konsentrat atau konsentrat dari apa? Susu protein gitu ya. Protein susu. Nah, kalau yang tadi, kalau skim milk tadi pakai apa pemisahannya? Kita pakai prinsipnya pakai dia memisahkan lemak dengan sentrifugasi, Bu. sentrifugasi. Asid pakai titik Asam. asam Isoelektrik. Rennet menggunakan enzim. Mikroba. Bukan mikroba ya, enzim. Salah tulis. Mikroba tadi itu ada di asid kasein. Pakai lactobacillus, dia menghasilkan asam laktat. Asam laktatnya menurunkan pH hingga ke titik isoelektrik. Rennet kasein itu menggunakan enzim. Enzimnya menghidrolisis si kappa kasein sehingga dia mengendap. Kaseinat ini merupakan asid kasein yang dinetralkan. Nah, kalau milk protein konsentrat ini salah satunya ya. Sebenarnya milk protein MPC ini banyak cara membuatnya. Jadi tidak hanya satu ini, cuman yang kita bahas adalah yang menggunakan membran. Jadi tidak hanya dengan sentrifuge, asam ataupun enzim, kita juga bisa mendapatkan kasein dengan menggunakan teknologi membran. Seperti yang kemarin ya, ultrafiltrasi itu dia juga menggunakan membran. Nah, membran itu sebenarnya apa ya, filter atau penyaring yang ukurannya sangat kecil gitu ya, dan bisa kita atur. Nah, dengan menggunakan membran ini, itu kita bisa memisahkan si protein di susu dengan yang lainnya, dengan lemak gitu ya, dengan mineral-mineral lain. Nah, di MPC ini atau milk protein konsentrat itu kandungan kasein dan whey-nya itu dibuat rasionya masih sama seperti di susu yang alami. Jadi rasionya masih mirip, cuman kandungannya jadi lebih banyak karena tadi lemaknya hilang gitu ya. Nah, di sini jumlah protein atau kandungan proteinnya bisa 42-85%, bahkan ada yang sampai 90%. Jadi biasanya itu ada angkanya, misalnya MPC 75, berarti dia MPC dengan kadar protein 75%. Nah, ini juga kaseinnya itu masih dalam bentuk misel yang, karena dia hanya menyaring ya, dia tidak mengubah proteinnya itu baik struktur 3 dimensinya maupun kimiawinya, jadi masih bentuk asalnya.
dalam bentuk misel yang punya kalsium fosfat. Terus kadar laktosanya ini rendah, jadi semakin tinggi kadar proteinnya tadi ya, semakin tersaring gitu, hanya proteinnya saja, maka semakin sedikit laktosanya, semakin sedikit lemaknya. Jadi MPC ini sering digunakan untuk membuat minuman-minuman tinggi protein, rendah karbohidrat. Misalnya minuman-minuman yang bergizi tadi ya, kayak yang atlet gitu ya, butuh yang sumber protein tinggi, itu bisa didapat dari MPC ini. Karena tadi dia sudah rendah laktosanya. Anyway, laktosa tahu ya? Atau masih ada yang tidak tahu? Apa itu laktosa? Laktosa. Kalau lama berarti googling dulu ini. Gula yang terkandung Gula yang terkandung di dalam susu. dalam susu. Ya kalau yang seperti laktosa, glukosa, fruktosa itu jangan di googling lagi ya, harus sudah tahu karena itu yang banyak sekali di apa? Di bahan pangan gitu. Nah, laktosa itu ciri khasnya adalah gula yang terdapat di susu. Kalau fruktosa, gula yang terdapat di mana? Buah. Di buah ya. Makanya ada yang pernah dengar ini? Laktos intoleran. Itu apa laktos intoleran? Orang yang tidak bisa konsumsi yang ada laktosanya, Ibu. Iya, orang yang tidak bisa mengkonsumsi yang ada laktosanya. Nah, karena laktosa itu terutama dia ditemukan di susu, maka otomatis dia tidak bisa mengkonsumsi susu dan juga produk turunannya. Nah, kenapa dia tidak bisa? Karena dia tidak punya enzim yang memecah laktosa di sistem pencernaannya. Sehingga akibatnya apa? Biasanya jadi diare gitu ya, karena dia tidak bisa menghidrolisis laktosa, jadi tidak bisa terserap ke dalam darah sebagai monosakarida. Laktosa ini disakarida ya, jadi harus dipecah dulu sebelum bisa diserap oleh tubuh. Nah, kalau misalnya MPC dengan si laktosanya berkurang, jadi dia juga peluang untuk dikonsumsi untuk orang-orang laktos intoleran itu lebih tinggi. Oke, terus fosfokasein. Ini hampir mirip ya dengan milk protein konsentrat. Masih kedengeran suara saya? Masih, Bu. Masih. Ya, sorry kalau agak ribut ya itu suara air, mesin air. Jadi pakai membran teknologi juga ya, dia di ultrafiltrasi. Terus bedanya adalah di sini kalau fosfokasein itu sudah Putus-putus, Bu. putus-putus. Kalau putus-putus itu masalah sinyal, bukan karena ribut. Atau sebentar saya ambil dulu earphone ya.
Lebih jelas tidak suaranya? Jelas, Iya. Ibu. Oke. Ya, jadi kita sambung lagi ya. Bedanya fosfokasein sama milk protein konsentrat. Kalau di sini fosfokasein itu dibuat dengan memisahkan whey proteinnya. Jadi kalau di milk protein konsentrat itu sengaja dibuat kandungan whey protein dengan kaseinnya itu masih sama seperti di susu, sehingga sifat interaksi antara kasein sama whey ini masih ada gitu. Nah, kalau fosfokasein ini secara sengaja whey proteinnya dipisah juga gitu. Jadi tidak ada whey proteinnya. Kandungan proteinnya itu sekitar 75-80% dan dia punya sifat kurang larut pada pada air dingin, tapi kalau di air hangat, jadi dengan kita menambahkan suhunya seperti di atas 50 derajat Celcius, maka bisa dilarutkan kembali ke dalam air. Nah, ini contoh tadi kan beda-beda ya caranya, seperti asid kasein itu sudah tidak ada lagi kalsium dan fosfornya karena proses isoelektrik tadi yang mengendap hanya proteinnya saja. Kelihatan di sini bahwa kalsium sama fosfornya kandungannya jadi lebih rendah dibandingkan misalnya rennet kasein. Rennet kasein kan dia yang dihidrolisis hanya kappa kasein. Jadi kalsium sama fosfornya masih ada di miselnya tadi. Nah, jadi dia lebih tinggi kandungan kalsium dan fosfor. Nah, mineral-mineral ini juga akan mempengaruhi sifat dari si kaseinnya. Terus kemurniannya gitu ya. Kalau untuk sodium kaseinat sama kalsium kaseinat, ini kan sebenarnya adalah asid kasein yang sudah netralisasi, sehingga ada proses tambahan di situ. Nah, kadar proteinnya menjadi lebih tinggi gitu ya, karena sudah diendapkan, terus kita larutkan lagi, kita ambil lagi proteinnya, maka hal-hal yang ikut mengendap yang bukan protein itu bisa hilang ketika proses direnetralisasi. Nah, jadi beda cara pembuatan bahan kasein ini akan mempengaruhi komposisi dari kasein yang kita dapatkan. Dari kadar proteinnya dan juga terutama dari mineral-mineralnya. Dan mineral-mineral ini itu akan sangat mempengaruhi sifat dari proteinnya, terutama kelarutannya dan fungsinya sebagai emulsifier. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang pembuatan bahan kaseinnya? Oke, kalau tidak kita akan masuk ke penggunaannya ya, aplikasinya. Yang pertama itu bisa untuk bahan-bahan yang bersifat asam dan kita butuh sifat gelnya dia. Gel di sini tidak harus seperti ini ya, gel Nutrijel gitu ya, agar-agar, bukan seperti itu, tapi sesuatu yang bisa membuat dia menjadi viskositasnya lebih tinggi. Contohnya apa pembentukan gel pada kondisi asam itu yogurt, terus juga ada cream cheese. Kalau yogurt semua tahu ya. Ada yang tidak tahu yogurt di sini? Kayaknya semua tahu yogurt. Kalau cream cheese jarang kita makan di menu kita, jarang cream cheese ya.
Cream cheese itu dia keju tapi dalam bentuknya kayak krim gitu. Jadi ini biasanya untuk dioles, makan di roti gitu ya, dicampurkan itu adalah cream cheese. Nah, itu contoh penggunaan dari si kasein. Nah, jadi di produk-produk ini bisa ditambahkan kasein itu baik dalam bentuk apa tadi? Kaseinat maupun susu skim misalnya, terus ditambahkan asam sehingga dia membentuk viskositas yang lebih tinggi, membentuk gel gitu. Nah, ini pembentukan gel itu sangat dipengaruhi oleh suhu, pH, dan juga kandungan garam yang ada di dalam si kasein itu. Ketika kita bicara garam, itu seperti yang tadi ya, kaseinat itu ada kalsium kasein, ada kalsium kaseinat, dan juga sodium kaseinat. Terus, recombined milk product. Apa itu recombined milk? Atau reconstructed milk? Pernah dengar? Recombined milk, reconstructed milk. Kalau kalian perhatikan susu ya yang dijual, susu UHT atau susu bubuk atau susu-susu yang untuk tadi diperuntukkan untuk orang-orang yang khusus ya, ibu hamil kah, balita, atau untuk apa atlet tadi ya, binaragawan, itu biasanya komposisinya itu bukan hanya susu saja, ada lain-lainnya. Ya tidak? Pernah perhatikan? Mulai sekarang kalau beli susu jangan langsung ini ya, tapi dilihat. Karena ada beberapa susu yang kita membutuhkan komposisi tertentu. Misalnya kita bilang susu tinggi protein atau susu low fat, rendah lemak, susu tinggi protein. Nah, itu kan berarti tidak susu secara alami. Kalau secara alaminya saja, itu tidak bisa kita akan bilang low fat, rendah lemak. Karena alaminya si susu itu tinggi akan lemak. Atau kita mau klaim dia sebagai susu sumber protein, gitu. Nah, kita tidak juga bisa pakai susu biasa saja. Kita harus mengatur sehingga kadar protein atau kadar lemaknya sesuai dengan yang kita klaim di produk kita. Nah, cara membuat supaya kadar lemak, kadar proteinnya sesuai dengan yang kita inginkan, itu biasanya susunya itu direformulasi. Jadi bukan hanya susu segar saja langsung dipanaskan gitu ya, seperti di susu beruang, tapi dia ditambahkan yang lain. Contoh misalnya di sini, Ultramilk ini ya, dia tidak hanya pakai susu sapi segar saja, tapi dia juga pakai susu skim bubuk. Jadi di industri susu itu dipisahkan antara krim atau lemaknya, terus whey-nya, terus juga protein kasein. Biasanya begitu. Nah, terus kalau kita mau bikin susu, kita gabung-gabung lagi nih yang 3 itu. Ya, whey-nya, lemaknya, kaseinnya, sehingga membentuk komposisi yang kita inginkan. Nah, itulah recombined milk product. Jadi dia dikombinasikan lagi, susunya itu dibuat ulang setelah kita pisah-pisahkan komponennya, terus kita campurkan lagi sesuai kebutuhan. Paham ya? Atau bingung? Paham tidak maksudnya? Kalau bingung, ada yang mau bertanya, silahkan ya, langsung diaktifkan mikrofonnya.
Nah, terus di apa namanya? Susu skim itu dia punya kelebihan dibandingkan fraksi atau bagian susu yang lain itu karena dia lebih stabil terhadap panas. Tadi dalam pembuatan susu skim itu ada proses panas kan, dia dievaporasi terus dia dikeringkan. Nah, proses-proses ini membuat proteinnya jadi lebih tahan terhadap panas karena dia sudah dipapar panas dulu gitu. Nah, jadi biasanya susu skim ini cocok digunakan untuk produk-produk susu yang akan dikenai panas tinggi. Contohnya untuk susu UHT, ya seperti Ultramilk ini. Aplikasi yang lain itu contohnya sebagai emulsi, ya, pengemulsi atau emulsifier. Tadi sudah dijelaskan, emulsi itu menggabungkan antara air dan lemak. Nah, emulsi itu ada dua, ada oil in water, ada water in oil. Bedanya apa? Biasanya suka ada logonya O garis miring W atau W garis miring O. Maksudnya apa itu? Kalau oil in water itu minyak di dalam air, minyaknya apa namanya? Minyaknya Kandungan minyaknya itu lebih sedikit dibanding air. Jadi kandungan. minyaknya itu di dalam air. Gitu, Ya, Bu. oke. Kalau water in oil kebalikannya ya. Ya. Yes, jadi tadi itu suaranya siapa itu ya? Salman kayaknya ya. Oke. Jadi tadi apa? Oil in water sama water in oil itu adalah kalau oil in water berarti si minyaknya di dalam air. Jadi yang fase continuousnya atau fase utamanya, matriks utamanya itu adalah air. Di dalamnya ada minyak. Seperti susu itu ya, itu oil in water. Yang banyaknya itu adalah air. Ada lemak di dalamnya. Terus kalau water in oil berarti waternya di dalam atau airnya di dalam minyak. Contohnya seperti margarin ya. Margarin itu dia fasenya adalah fase si water in oil. Jadi oilnya yang menjadi fase continuousnya. Terus, nah si kasein sodium kaseinat itu banyak sekali digunakan sebagai emulsifier, terutama di sistem emulsi oil in water. Contohnya di es krim, di mayones, gitu ya. Si sodium kaseinat ditambahkan sebagai emulsifier. Nah, ini kelihatan contoh cara kerja emulsifier ya. Jadi emulsifiernya itu yang ini. Yang ada kepalanya dan ada ekornya. Nah, yang kepala ini bagian yang hidrofiliknya. Hidrofilik suka air, maka dia menghadap ke arah air. Bagian ekor, kenapa kok digambarkan ekor? Biasanya karena yang hidrofobik atau nonpolar itu adalah rantai karbon. Rantai karbon itu kan panjang gitu ya, makanya dia dikasih seolah-olah dia seperti ekor gitu. Nah, yang bagian ekornya ini yang berinteraksi dengan minyak, yang hidrofobiknya. Karena dia bisa menjembatani, dia bisa mengikat air, dia bisa mengikat lemak, maka dia bisa menggabungkan antara dua fase yang tadinya tidak bisa bergabung. Aplikasi yang lain, cheese analog.
cheese analog ini dia bukan keju gitu ya. Jadi tidak boleh dibilang keju karena tidak mengikuti syarat atau standar untuk produk keju. Nah, kenapa kita perlu membuat cheese analog? Itu lebih karena harganya yang murah. Nah, jadi orang berusaha untuk membuat teksturnya, rasanya seperti keju, tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih murah, sehingga produk yang dihasilkan juga bisa bersaing harganya, gitu ya. Maka dibuatlah cheese analog. Nah, si kasein dan turunannya itu sering digunakan dalam pembuatan cheese analog ini. Contoh di sini kalau benar-benar cheese gitu ya, benar-benar keju. Ini contohnya keju cheddar, itu ingredients-nya atau bahannya itu cuman milk gitu ya, susu, garam, enzim, dan kadang-kadang dikasih pewarna gitu ya. Kan cheddar itu biasanya kuning gitu ya, pakai annatto. Nah, kalau dia dari cheese analog itu masih ada juga kandungan susunya sebenarnya, tapi tidak 100% dari susu. Dia juga ditambahkan vegetable oil atau minyak dari nabati untuk sebagai pengganti lemaknya susu. Nah, terus proteinnya diambil dari sodium kaseinat dan kalsium kaseinat. Terus ditambahkan stabilizer, emulsifier, dan sebagainya. Dan kadang-kadang ditambahkan juga keju cheddar aslinya sedikit gitu ya, untuk menyerupai keju cheddar yang sebenarnya. Nah, karena ingredients yang digunakan itu lebih murah, maka keju yang dihasilkan juga lebih murah. Tapi karena dia tidak menggunakan 100% susu, maka dia tidak dibolehkan mengatakan bahwa produknya keju. Harus dikasih kata analog. Terus kasein juga bisa diaplikasikan di produk susu alkohol ya. Mungkin jarang sih produk ini ada di apalagi di Kendari ya. Susu alkohol ini minuman beralkohol, jadi susu yang ditambahkan alkohol gitu. Nah, si sodium kaseinat ini berfungsi sebagai emulsifier untuk menstabilkan mixture atau campuran antara susu dengan alkohol. Atau siapa tahu ada yang pernah coba ini? Yang non-muslimnya? Kalau yang pakai jilbab harus tidak boleh ini ya. Tidak boleh kita mengkonsumsi. Tapi sebagai anak pangan kita harus tahu bahwa ada produk-produk seperti ini. Terus juga sebagai untuk tadi ya bahan fortifikasi, contohnya itu ditambahkan ke produk-produk sereal. Sereal itu terutamanya dia mengandung apa? Zat gizinya. Karbohidrat. Karbohidrat ya. Nah, banyak sekali industri sereal itu berusaha untuk meningkatkan nilai gizi dari produk sereal itu, salah satunya adalah dengan meningkatkan proteinnya. Nah, proteinnya bisa berbagai sumber sebenarnya, tidak harus kasein, bisa dari kasein, bisa dari whey protein, bisa juga dari soy protein gitu. Insya Allah kita akan bahas soy protein nanti di pertemuan selanjutnya. Demikian untuk kasein. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada tugas ya. Tugas untuk minggu depan, kalian coba mereview jurnal terkait aplikasi kasein di produk pangan. Boleh apapun bentuk kaseinnya, boleh bentuk kaseinat, boleh bentuk susu skim, boleh bentuk milk protein konsentrat, fosfokasein dan sebagainya itu. Dan bagaimana dia diaplikasikan di produk pangan. Biasanya itu penelitiannya itu dia akan memvariasikan misalnya jumlahnya gitu ya, atau jenis kaseinnya dan sebagainya, terus efeknya terhadap entah teksturnya atau mungkin nilai gizi, tapi yang lebih ini sih biasanya tekstur ya dari produk yang dihasilkan. Nah, itu coba kalian review ya. Mau berkelompok atau mau individu? Kelompok, Bu. Berkelompok. Kelompok, Bu. Oke, kelompoknya itu 5, kan 32 kan ya? 5 sampai 6 orang ya. Maksimumnya 6 orang. Itu buat berupa tulisan ya. Tulisan, jadi kemungkinan nanti kayaknya setelah UTS ya, atau minggu ke-6 atau ke-7 begitu, itu kalian akan dengan Bu Sri Wahyuni atau Pak Prof. Ansarullah, itu kalian akan diminta untuk presentasi sepertinya ya, kalau tidak berubah rencana perkuliahannya. Nah, pada saat itu kalian nanti akan diminta mereview juga proses-proses yang sudah saya berikan penjelasan teorinya di minggu-minggu awal ini. Nah, jadi yang di sini tugas kalian itu bisa menjadi modal kalian nanti untuk di pertemuan-pertemuan setelah UTS nanti di belakang gitu ya. Jadi yang sekarang berupa tulisan reviewnya dan no copy paste ya. Jadi saya akan masukkan dia ke dalam plagiarism checker, itu maksimum similarity-nya adalah 20%. Jadi kalian membaca jurnal, kalian cerna gitu ya, terus kalian buat tulisannya gitu. Jadi kalian membuat intisari dari jurnal itu, bukan mengcopy paste apa yang ada di jurnal tersebut. Paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Ya, dijelaskan apa saja. Jadi maksimum, tidak usah banyak-banyak. Minimum dulu ya, minimum 1 halaman full, maksimum 2 halaman. Ini untuk isinya saja ya, kalau ini tidak termasuk cover, daftar pustaka dan sebagainya. Yang perlu kalian masukkan di situ adalah tujuan dari penelitiannya, terus perlakuannya apa saja, metode secara umumnya, jadi jangan secara detail gitu ya. Misalnya metodenya adalah dia membuat kasein dengan metode pengendapan di titik isoelektrik misalnya. Gitu, tidak perlu dibilang berapa gram terus dicampurkan ini dan sebagainya gitu. Terus kalau misalnya produknya dari bentuk es krim misalnya, terus bagaimana cara dia menggabungkan antara si kaseinnya itu dengan bahan-bahan untuk membuat es krim. Apakah ditambahkan di awal atau seperti apa jumlahnya, proporsinya gitu ya, itu seperti apa. Jadi metodenya secara umum.
Terus setelah itu hasilnya. Hasil dari penelitiannya dia. Kalau misalnya perlakuannya itu adalah berbagai konsentrasi kasein yang ditambahkan, terus dia mau melihat bagaimana tekstur dari produk yang dihasilkan, misalnya tadi es krim ya. Nah, hasilnya seperti apa? Kalian bahas di situ. Dengan bahasa kalian ya, bukan bahasa copy paste. Misalnya dengan semakin meningkatnya kadar apa? Dengan semakin meningkatnya kadar kasein, maka si es krimnya semakin lembut misalnya, atau sebaliknya gitu. Awalnya meningkat kelembutannya, setelah itu menurun. Nah, dibahas kira-kira kenapa seperti itu. Kalian bisa menemukan pembahasannya mungkin di paper orang itu atau dari sumber pustaka yang lain. Jadi tidak mesti hanya satu jurnal saja yang dibaca, tapi bisa dari berbagai sumber. Nah, terus terakhirnya apa sih kelemahan? Namanya kalian review ya. Kalian harus mengkritisi apa kelemahan dari penelitian yang dilakukan. Contoh misalnya apa namanya? Kasein yang digunakan itu kemurniannya rendah misalnya ya. Atau proses pengeringannya itu menggunakan suhu yang tinggi, waktu yang lama sehingga sebenarnya mutu kaseinnya itu sudah rendah. Contoh saja itu ya. Dan sebagainya. Itu coba kalian kritisi kira-kira apa dari teori yang sudah kalian dapatkan, terus juga bacaan-bacaan, kalian tidak cukup hanya dari kuliah ini saja ya, harus juga banyak membaca. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari penelitian yang dilakukan tersebut? Kelemahan dan juga kelebihannya ya. Kalau memang penelitiannya bagus, semua hal sudah dia perhitungkan, sudah dia pertimbangkan, baik dari kualitas, terus proses, dan sebagainya, ya itu disebutkan, dijelaskan di situ. Oke? Sudah di foto atau di print screen? Sudah, Bu. Kumpulkannya Sudah, Bu. minggu depan dengan nanti saya kirimkan link ininya ya untuk mengumpulkannya. Ada pertanyaan? Ibu, kalau untuk plagiarismenya itu kita yang cek sendiri atau dicekkan, Ibu? Nanti saya cek. Jadi kalau kalian copy paste ya sudah pasti nanti terdeteksi gitu ya. Untuk kelompoknya bagi sendiri, Bu. Ya, bagi sendiri. 5-6 orang. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada,